Kembali lagi bahas laptop yang banyak puja-puja karena merek ini punya jaminan garansi gila. Accidental Damage Protection. Garansi kecelakaan pengguna yang di cover. Yang bikin brand lain ketar-ketir bro. Yaitu Lenovo. Dengan produknya ini, si Yoga. Lagi-lagi Yoga nih ya. Ya, jadi saat ini gue udah menggunakan Lenovo Yoga 7i. Laptop tipis yang bisa banget dipakai banyak kalangan. Dan gak cuma dari sistem after sales yang menarik ditawarkan si Lenovo. Tapi laptop ini pun juga tetap bikin lo ngelirik jadi kepincut pengen beli. Beneran deh, mungkin nggak cuma gua untuk saat ini yang paham Lenovo Yoga kualitasnya kayak gimana, tapi para pekerja perkantoran juga banyak yang paham kualitas Lenovo Yoga itu seperti apa. Mungkin udah tier kelas menengah ke atas lah level laptop ini. Dan buat kalian yang masih asing sama laptop ini, ya udah, laptop ini adalah generasi terbarunya Lenovo yang hadir untuk memberikan kenyamanan lebih karena dalaman yang digunakan sudah diimprove. Salah satunya sudah menggunakan Intel Gen 13 dengan sertifikasi Intel Evo juga, yang artinya ini sebuah laptop tipis yang bisa kasih lo performa, durabilitas, dan fleksibilitas mobilitas yang tinggi buat lo pakai sehari-hari. Perlu gue jelasin dulu apakah arti dari Intel Evo? Oke, sedikit aja ya. Yang menariknya dari Intel Evo sekarang itu pasti harus gunain chipset CPU Intel terbaru, Intel Gen 13. Terus Intel Unison juga harus ready. Ini gue jelasin nanti apanya. Terus juga ada koneksi harus kencang, baterai tahan lebih dari 10 jam, dan masih banyak lagi. Dan yang pasti dengan ada sistem sertifikasi Intel Evo, buat orang-orang awam yang nggak suka update tentang teknologi, nggak perlu khawatir lagi untuk yakin laptop ini bagus atau enggak. Nah, jadi kalau kalian mau rekomendasi laptop buat kerja ke keluarga ataupun teman kalian, suruh aja yang udah ada Intel Evo-nya. Gampang, gak bakalan salah kok. Gak usah laptop yang gue bahas sekarang deh. Tiap Intel Evo yang pernah gue bahas pun itu laptopnya sama-sama menariknya. Jadi yaudahlah, kita bahas dulu aja si Lenovo Yoga 7i ini, yang harganya itu masih di batas wajar untuk di kategorinya. Di kisaran 19 jutaan dapat laptop ultrabook kayak begini yang punya desain menurut gue itu premium banget dari dimensinya, yang punya ketebalan di 16,5 mm dan juga bobotnya ringan di 1,49 kg doang. Udah jelas di bawah pun gak ngeberatin tas atau bawaan kalian. Dan juga laptop ini pun sudah memiliki standar mil STD 810H dari 21 pengetesan di berbagai kondisi. Lalu dengan estetika warna signature Lenovo Tidal Teal atau biru gini juga nggak kelihatan norak sama sekali. Sama juga untuk aksen tulisan Lenovo dan juga Yoga, ini nggak mengurangi style daripada laptopnya yang mungkin lu selalu nggak nyaman bawa laptop heboh dipakai kerja. Atau ya ada warna netralnya juga sih, yaitu warna storm grey-nya. Sisi sampingnya juga dibuat curving gitu, sehingga kalau ditenteng gripnya itu enak. Cuma ya karena bodinya metal, yang finishnya finish matte gitu, jadi agak magnet buat fingerprint kalian, apalagi kalau berminyak. Nah, satu juga yang agak disayangkan, buka laptopnya ini masih kurang bisa dibuka sama satu tangan doang. Base-nya itu masih ngangkat cuy sedikit, tapi ya bukan deal breaker juga, cuma jadi kekurang premium aja. Padahal dia ini enak banget, bukannya ya ada poninya juga biar gampang bukanya si laptop ini. Ya karena hinge-nya juga sih, bisa dibuka hingga 360 derajat, jadi nggak sekedar laptop aja. Bisa dibuat kayak gaya tablet, tenda, atau flat gitu juga bisa. Jadi buat orang-orang yang kreatif, pakai laptopnya pun nggak biasa, ini cocok buat kalian. Dan tentunya karena punya mode ini, layarnya pun bisa di touchscreen, bisa pakai stylus juga. Cuma unik nih, ini laptop udah dapat stylus di paketannya, tapi karena di chassis laptopnya ini nggak bisa pasang holdernya, mereka kasih aksesoris holder yang dipasangkan ke slot USB cuy. Ini gue nggak ngira kok bisa ya, tapi Lenovo punya ide kayak gini nih. Ya memang bakalan ngorbanin colokan USB, tapi mungkin daripada pakai magnet yang kemungkinan hilang jatuh lebih besar mungkin, kalau nggak dipakai tinggal simpan pun juga bisa gitu. Jadi ini menarik juga portnya. Ya, di sisi kanan dia ada USB 3.2 Gen 1, microSD card slot, dan tombol power. Di sisi kirinya ada HDMI 1.4b, 2 USB-C Thunderbolt 4, sama 1 jack audio combo. Komplit lah untuk ukuran laptop tipis kayak gini. Oke, secara overall udah dari desainnya ya, ini emang udah menarik banget. Bagus juga ya buat gua, premium banget juga. Paling ya itu minusnya di bagian hinge-nya ini belum bisa full satu tangan aja. Jadi kurang prestige gitu, ya nggak ngaruh kemana-mana juga sih. Dan buat kalian yang belum tahu pun, laptop ini juga udah mendukung environment sustainability. Dari bodi bawahnya ini udah 50% recycled aluminium. Aksesorisnya dan juga packagingnya pun juga udah ada unsur material recycle-nya. Udah eco-friendly cuy. Buat layar, rasio layar tuh bodinya itu udah bagus banget, 91% hampir full dengan ukuran panel 14 inci, rasio 16:10 juga di resolusi Full HD+. Panel OLED punya dengan tingkat akurasi di 100% DCI-P3, pencahayaan 600 nit peak-nya, dan sertifikasi VESA Display HDR 500 True Black. Secara warna udah vivid, terang juga dipakai buat gambar, ngedit video enak, apalagi sekedar nonton doang juga udah support Dolby Vision. Ya udah bakalan puas lah.
Dan jangan lupa dia ini udah touchscreen up to 10 titik dengan Lenovo Digital Pen-nya yang cukup presisi, nggak nge-lag juga. Udah oke lah, bagus lah buat gambar langsung di layarnya ini. Nah, kalau ada yang nanya, kok resolusi cuma Full HD doang sih? Ya sebenarnya si 7a ini ada seri yang punya resolusi di atasnya. Ya tinggal cek aja kalau kalian pengen. Webcam, dia ada di posisi atas, punya resolusi Full HD, dan untuk urusan privacy dia ini bisa ditutup menggunakan switch-nya atau bisa dimatikan melalui toggle shortcut Lenovo Vantage. Ini keamanan udah kejamin lah. Kalau keyboard, one of the best typing feel, taktilitasnya enak juga, simple layout tanpa numpad juga, dan tetap bisa diatur performanya lewat shortcut F&Q, serta backlit-nya putih aja di 2 tingkatan. Kalau brightness-nya sih udah cukup terang lah ya. Kalau touchpad juga udah luas buat di areanya, dan penggunaannya juga asik, udah oke pula. Dan speakernya posisi sebelah keyboard, jadi suaranya direct ke kita dan lebih enak buat dengerin video, lagu, volumenya kencang. Ada standar Dolby Atmos juga, cuma emang buat bassnya nih agak kurang sedikit tendang nih. Nah, buat spesifikasi, laptop ini menggunakan Intel Gen 13 Core i7 1360P. Konfigurasinya 4 P-core, 8 E-core, dan juga 16 thread. Up to di 5 GHz juga untuk frekuensi turbonya. Lalu untuk kartu grafis, ya dia hanya ada iGPU-nya aja, yaitu si Intel Iris Xe Graphics yang punya 96 executing unit. Kalau RAM-nya dia dapat di 16 GB, 5200 mAh LPDDR5 juga, dan storage-nya 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4 punya. Nah, kalau soal upgradability ya cuma bagian SSD-nya aja ya. RAM-nya udah solder, tapi gua rasa cukup banget buat di segala penggunaan. Dan gua rasa pula ini sih udah nggak usah diapa-apain. Dari speknya aja udah oke banget, nggak perlu ada yang ditambahin untuk di beberapa tahun awal penggunaan. Dan buat pengetesan performanya sendiri, laptop ini udah menarik. Dari segi angka, hasil sintetisnya aja udah cukup banget buat di segala penggunaan kasual sampai profesional bisnis punya. Snapdragon 15 dan R23 juga udah sesuai standar CPU-nya, udah aman. Skor PC Mark X juga udah oke, hampir di 6000 poin, dan skor SSD speed read and write-nya juga cepat. Kayak kalau kalian butuh buat aplikasi office, aplikasi kantor, atau bahkan desain tipis-tipis sih, ini masih bisa banget. Lalu buat main game pun bisa memiliki performa yang cukup oke. Memang kalau dibuat casual gaming pun ini bukan masalah lagi menurut gue ya. Tapi jelas buat main game berat ini ya beda target lah laptopnya. Nah, laptop Lenovo Yoga 7a ini menarik. Yang sempat gue mention tadi, dia ini udah termasuk ke line up Intel Evo terbaru, yang mana salah satu kelebihannya itu udah mendapatkan Intel Unison. Ini jadi kalau lu suka pindah-pindahin data dari handphone ke laptop atau sebaliknya, ya lebih mudah lagi. Yang pertama, laptop ini udah terinstall ya, udah enak. Dan Intel Unison ini bisa kalian hubungkan dengan handphone kalian untuk pemindahan data. Dan ini super cepat karena sistemnya pairing gitu. Jadi sekali udah pairing, kalian nggak perlu reconnect kembali tiap digunakan. Dan banyak jenis file bisa kalian transfer melalui software ini. Gue juga udah gunain, itu pun kepake banget. Dan dari Lenovo sendiri seperti biasa menawarkan fitur-fiturnya, yang salah satunya adalah Lenovo AI Engine Plus. Dari Smart Adaptive Performance bisa secara otomatis mengatur performance dan juga thermalnya dengan AI. Lalu ada Smart Wireless juga bisa mengatur bandwidth penggunaan aplikasi biar nggak timpang sebelah koneksinya, yang sebenarnya nggak perlu kalian pusingin lagi kayak Leave It On dan AI yang akan bekerja untuk kalian. Kalau fitur-fitur yang ada di seri lama juga tetap ada, kayak Flip to Boot, jadi buka layar sama dengan nyalain laptop, save time pencet tombol power kalian, terus juga ada face recognition buat login Windows lebih cepat dan aman. Dan fitur utilitas untuk bekerja juga terpenuhi, kayak kustomisasi pilihan webcam, dari noise cancellation, untuk mic pun juga banyak. Pokoknya kalian bisa cek. Ya kalian bisa explore lagi lah fitur-fiturnya ini melalui Lenovo Vantage yang udah tersedia di laptopnya. Untuk kalian cek fitur-fiturnya udah banyak banget. Nah, buat baterai dia punya kapasitas di 71 Wh. Lumayan besar dan lumayan awet. Baterainya itu tahan lama up to 20 jam penggunaan. Dan dia ada fitur rapid charge yang bisa nge-charge 15 menit untuk digunakan selama 3 jam. Kalau konektivitas dia juga udah ada Wi-Fi 6E juga dan Bluetooth 5.2, jadi udah aman buat digunakan dengan bandwidth dan teknologi yang baru. So, secara keseluruhan laptop ini udah jelas menarik, apalagi dengan harga di sekitar 19 jutaan kalau gue lihat di e-commerce ya.
laptop ini menawarkan banyak fitur buat kalian pakai kuliah, kerja, atau apapun. Kecuali ya main game rata kanan kurang lah ya. Soal minus nggak banyak, paling sedikit kurang bagian hinge-nya aja yang masih belum luas dibuka sama sesut tangan aja. Tapi dengan spek yang ditawarkan, kalian bisa lebih luas menggunakan laptop ini. Mau dibuat tablet juga bisa, gambar langsung di layarnya pun juga bisa. Karena ya ini touchscreen cuy, dapat stylus juga lagi. Dan juga performanya dia menggunakan Intel generasi terbaru pula, sehingga terjamin dari teknologi yang diberikan udah lebih bagus dan optimal. Tentunya efisien juga untuk dipakai lama. Nggak ada kurangnya sih, kecuali kurang mewah ya. Ya gue sebenarnya ada lagi yang seri di atas ya. Ampe Yoga Book juga punya, puy lagi, cuy. Dan di harga 20 juta gue rasa cukup, apalagi dengan fitur selain spesifikasi yang ditawarkan banyak tadi, menjadi value tersendiri buat kalian consider beli si Lenovo ini. Charge-nya tepat, layarnya bagus juga, desain dimensi yang nggak ngaberatin pas dibawa, ya value yang menarik lah itu menurut gue. Apalagi yang dari gue awal sebutin, Lenovo menawarkan garansi yang berlipat-lipat ya, dari premium care, accidental damage protection, garansi dasar yang memang ada di laptopnya, sampai kalau mau ekstensi pun juga ada. Ya buat jaga-jaga gitu ya. Ya yang berkalian gimana? Ada yang punya kah? Abang kalian atau ayah kalian yang pakai Lenovo? Ya coba aja komen dulu di sini, oke? Oke, mungkin aja pembahasan gue dari Lenovo Yoga 7i. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh laptop baru buat kerja, buat kuliah, ataupun buat ya buat apapun bisa ya. Jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.